Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu berjumpa kembali ya. Kali ini saya akan berbagi informasi Bapak Ibu ya terkait dengan tugas CGP ya, terutama di CGP Angkatan 11 untuk demonstrasi kontekstual ya. Di modul 2.3 Bapak Ibu nanti akan melaksanakan ya, yaitu di tanggal 30 September 2024 ya, atau besok pagi Bapak Ibu ya, atau besok hari Senin ya. Bapak Ibu, demonstrasi kontekstual di modul 2.3 nanti ini, Bapak Ibu akan melaksanakan kegiatan coaching triad ya, atau bertiga. Bapak Ibu nanti akan dinilai sebagai supervisor ya. Bapak Ibu nanti akan melaksanakan proses coaching dengan 3 siklus ya. Ini adalah siklus yang pertama. Bapak Ibu nanti akan berperan sebagai supervisor, dan inilah yang nanti videonya Bapak Ibu akan upload ya sebagai tugas demonstrasi kontekstual. Kemudian siklus yang kedua Bapak Ibu nanti berperan sebagai coach Bapak Ibu ya, bergantian. Kalau tadi Bapak Ibu sebagai supervisor, sebagai CGPA, maka Bapak Ibu nanti di siklus yang kedua akan berperan sebagai coach ya, untuk melakukan coaching bersama dengan coachi, yaitu pasangan CGP Bapak dan Ibu semuanya. Kemudian di siklus yang ketiga Bapak Ibu nanti akan berperan sebagai coachi ya. Jadi tadi di siklus pertama Bapak Ibu sebagai supervisor, kemudian di siklus yang kedua Bapak Ibu sebagai coach, dan di siklus yang ketiga Bapak Ibu sebagai coachi. Nah, itu nanti akan berputar Bapak Ibu ya, berputar seperti itu. Nah, Bapak Ibu di sini saya akan sampaikan untuk tugas Bapak Ibu nanti sebagai supervisor itu adalah melakukan percakapan supervisi ya dengan peserta B. Peserta B itu adalah coach Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti akan membentuk kelompok ya, 3 orang. Satu berperan sebagai supervisor, kemudian satu lagi berperan sebagai coach, dan satu lagi berperan sebagai coachi. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan sampaikan untuk rubrik penilaian. Ya, Bapak Ibu nanti akan dinilai oleh fasilitator, Bapak Ibu sebagai supervisor. Nah, tugas Bapak Ibu nanti sebagai supervisor adalah melakukan percakapan supervisi. Ya, nanti ada 3, prasupervisi, supervisi, dan pasca supervisi. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan sampaikan ya untuk rubrik penilaiannya. Jadi di sini yang pertama adalah Bapak Ibu nanti ketika prasupervisi ya, nanti berdiskusi dengan coach Bapak Ibu ya, atau CGP yang berperan sebagai coach. Yang pertama adalah mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching. Ya, nilainya tertinggi 3 itu adalah sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching ya, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya, nilai yang kedua sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching atau tidak dilakukan. Nah, Bapak Ibu jangan sampai tidak dilakukan ya. Jadi kalau bisa ya sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Kemudian yang kedua, prasupervisi adalah menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan. Bapak Ibu berarti ini adalah menanyakan ke CGP sebagai coach ya, Bapak Ibu sebagai supervisor menanyakan ke CGP yang berperan sebagai coach tadi ya, di siklus yang pertama ini ya. Kemudian yang ketiga, menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi. Ya, ditanyakan itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Nah, kira-kira apabila tujuan pengembangan itu tercapai, indikatornya apa saja Bapak Ibu ya, ditanyakan ya kepada coach tadi ya. Kemudian itu adalah 4 pertanyaan yang harus Bapak Ibu perhatikan ya, atau 4 hal yang harus Bapak Ibu perhatikan dan harus Bapak Ibu laksanakan ya prasupervisi, karena ini adalah rubrik penilaian. Kemudian ketika supervisi Bapak Ibu yaitu mengamati CGP sedang melakukan proses coaching ya, yaitu mencatat yang terlihat dan terdengar pada saat rekan CGP melakukan coaching yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil pra-percakapan Bapak Ibu ya. Kemudian pasca supervisi, setelah proses coaching selesai Bapak Ibu, maka akan ada pasca supervisi ya, yaitu adalah kegiatan yang dilakukan oleh supervisor kepada coach ya. Jadi kegiatan ini itu hanya dilaksanakan ya, interaksinya itu adalah antara supervisor dan coach. Kalau coach interaksinya dengan coachi Bapak Ibu ya. Jadi kalau supervisor interaksinya adalah dengan coach. Nah, pasca supervisi Bapak Ibu yaitu menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching. Ya, menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching ini adalah menanyakan kepada coachnya Bapak Ibu ya, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Ya, kemudian yang ketujuh,
menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi. Fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil prapercakapan. Nah, Bapak Ibu, ini juga harus dilakukan ya. Kemudian yang terakhir, menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah 8 penilaian yang harus Bapak Ibu perhatikan ya ketika melaksanakan proses supervisi berbasis coaching ya, Bapak Ibu, di siklus pertama ini. Nah, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu selesai menjadi supervisor ya di siklus pertama, Bapak Ibu nanti juga harus berperan sebagai coach ya, bergantian. Bapak Ibu ya, di siklus yang kedua, Bapak Ibu akan bergeser ke bawah, yaitu sebagai coach, dan sebaliknya yang tadi coach naik ke atas ya, berperan sebagai supervisor. Kemudian siklus yang ketiga, Bapak Ibu bergeser lagi, bergantian Bapak Ibu sebagai coach ya. Kalau tadi siklus pertama sebagai supervisor, siklus kedua sebagai coach, maka siklus yang ketiga Bapak Ibu berposisi sebagai coach. Nah, nanti pada akhirnya ketiga 3 CGP ini akan melaksanakan peran sebagai supervisor, coach, dan juga coach. Bapak Ibu yang diupload di LMS, unggah tugas demonstrasi kontekstual, itu adalah Bapak Ibu yang berperan sebagai supervisor ya. Jadi jangan sampai salah. Bapak Ibu, itu ya informasi dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa dibuka LMS-nya, di sana ada banyak sekali informasi-informasi yang bisa Bapak Ibu perhatikan ya sebagai petunjuk untuk melaksanakan tugas. Bapak Ibu, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya, klik loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.